Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa hadir di sekolah tercinta kita ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kalian sebagai peserta didik dan saya sebagai pendidik. Ya, adapun pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita di mana minggu lalu kita mempelajari tentang kita kepada beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian materi kita minggu lalu. Kemudian sebelum kita belajar, jadi alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai mata pelajaran kita pada hari ini agar supaya kita mendapatkan ridho dari Allah sehingga kita juga memperoleh ilmunya dengan baik, ya. Kalau begitu berdoa dimulai. Tadi saya sudah sebutkan namanya. Sekarang saya mau melihat gerakannya. Apakah sudah rapi mengikuti mata pelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, coba silakan berdiri semua. Ngecek gerakannya. Apakah sudah tidak ada bajunya? Tidak ada yang bajunya berada di luar. Ya, coba ini ya. Oke, silakan duduk kembali. Sekarang selanjutnya kita melakukan literasi dengan membaca. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Kita akan membaca surah Al-Ikhlas. Tahu surah Al-Ikhlas? Silakan dibuka. Jadi hubungannya dengan pelajaran kita minggu lalu adalah di mana minggu lalu kita membahas tentang kitab-kitabnya Allah, ya. Nah, selanjutnya untuk bisa belajar atau mendapatkan ilmu kita harus belajar, harus ada motivasi dari rumah, dari keluarga, ya. Jadi kalau dari rumah usahakan itu kita sudah sarapan agar ketika kita sampai di sekolah kita mampu menerima pelajaran dengan baik. Karena kalau tidak sarapan otomatis kita
kita ya. Bagaimana untuk memperbaikinya ya harus berperilaku yang baik. Hah? Kemudian juga memperbaiki tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Oke, jadi untuk hari ini ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Mulai dari pengertiannya, dalilnya, macam dan juga manfaatnya. Kemudian kalian juga nanti akan dituntut untuk mampu mempresentasikan makna dari syu'abul iman atau cabang-cabang iman ya. Kemudian kalian diminta untuk mampu meyakini bahwa di dalam iman itu terdapat banyak cabang-cabangnya ya. Kemudian yang keempat itu kalian mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, di mana itu merupakan dari cabangnya iman. Ya, selanjutnya pertanyaan mungkin setelah saya membacakan jenis pembelajaran, mungkin ada pertanyaan yang terbesit dari benak kalian yang bagaimana sebenarnya cara mewujudkan ketakwaan dengan syu'abul iman. Akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok ya, menjadi beberapa kelompok, kemudian nanti akan ada KPD yang saya bagikan untuk kalian kerjakan. Paham? Ya, Bu. Kalau begitu pembagian kelompoknya kalian berhitung ya, mulai dari ini Melodi, coba berhitung 1, kemudian lanjut sampai 4 ya, sampai angka 4, kemudian dimulai lagi dari 1 ya, baru ke belakang 1, 2, 3, 4, kembali lagi dengan 1, paham? Coba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oke. Nah sekarang kalian silahkan bergabung sama teman kelompoknya masing-masing. Perhatikan. Jadi selanjutnya ibu akan membagikan LKPD, di mana LKPD itu adalah lembaga kerja besar terdidik ya. Di sini nanti ada tata cara kalian mengerjakan tugas, di mana video pembelajarannya nanti video pembelajarannya yang putar, kemudian kalian kerjakan sama yang tercatat di LKPD ini ya. Oke. Kemudian silakan didiskusikan semuanya. Cintai Rasulullah dan yang memuliakannya. 13. Ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. 14. Bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. 15. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 16. Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 17. Tidak berputus asa dari rahmat Allah. 18. Syukur nikmat. 19. Menunaikan amanah. 20. Sabar. 21. Tawadu dan menghormati yang lebih tua. 22. Kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23. Ridho dengan takdir Allah. 24. Tawakal. 25. Meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26. Tidak dengki dan iri hati. 27. Rasa malu. 28. Tidak mudah marah. 29. Tidak menipu, tidak suuzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. 30. Menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan. Selanjutnya bagian kedua, yaitu cabang iman berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, lisan orang yang berakal muncul dari balik hati nuraninya. Sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya,
maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia akan menahan diri. Sementara hati orang yang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja sesuai yang ia kehendaki. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun cabang iman yang berkaitan dengan lisan, diantaranya 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Bagian ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Iman bukanlah sekedar amalan yang secara lahiriah menunjukkan kesan dan penampilan seolah-olah seseorang begitu beriman. Sebab orang-orang munafik pun tidak sedikit yang secara penampilan lahiriahnya mempertontonkan rajin beribadah dan berbuat baik. Sedangkan terdapat pertentangan dan kontradiksi dalam batin mereka karena apa yang diperbuatnya tidak didasari oleh ketulusan untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan selalu memandang bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang utama. Jika dihadapkan pada persoalan-persoalan real dalam kehidupan, tanpa berat hati, berpura-pura dan pamrih untuk mendapatkan kesan baik di hadapan manusia, maka ia akan menentukan pilihan yang mendahulukan ketauhidan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam Syu'abul Iman, para ulama telah memilah ada 40 cabang yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan sebagai cerminan keimanan. Mendapatkan sebagian rezekinya. Orang yang beriman percaya bahwa rezeki yang mereka miliki tidak semuanya adalah hak mereka. Terdapat hak orang-orang yang wajib membutuhkan dalam harta mereka. Untuk itu mereka akan datang senang hati menafkahkan sebagian rezeki mereka kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang ketiga, mampu menahan amarah. Menahan amarah merupakan hal yang sulit bagi sebagian manusia. Orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah adalah orang yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah akan mampu meredam amarahnya karena percaya Allah merupakan Hakim yang Maha Adil. Itulah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindari israf dan tafsir. Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. 4, selalu bersyukur. 5, bertindak selektif dan terencana. 6, bersikap rendah hati. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kami adalah setiap manusia dilahirkan dengan fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang Zat Maha Kuasa yang dalam istilah agama disebut dengan iman. Iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan, di mana tidak sempurna iman itu jika tidak bersama yang lain. Itulah dari kesimpulan dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kelompok kami adalah pilar iman terdiri dari 6 perkara yang disebut dengan rukun iman, yaitu 1. Iman kepada Allah SWT, 2. Meyakini adanya Rasul utusan Allah SWT, 3. Mengimani keberadaan malaikat Allah SWT, 4. Meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya, 5. Meyakini akan datangnya hari akhir, dan 6. Mempercayai pada dan pada Allah SWT. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian pada hari ini, di mana kalian membahas tentang tadi cabang-cabang iman ya, atau syu'abul iman. Nah, syu'abul iman itu terdiri dari 6 pilar ya, 6 pilar atau disebut juga dengan rukun iman. Nah, di mana rukun iman ini juga terdiri dari suatu niat, yang di mana niat itu dapat diyakini dari dalam hati ya. Kemudian ada yang dari ucapan, maksudnya mampu diucapkan dengan lisan ya. Kemudian yang ketiga adalah mampu dilakukan dengan perbuatan. Jadi selain kita mampu mengucapkan dengan lisan, kita juga mampu melakukannya dengan perbuatan ya. Jadi bukan hanya mampu diyakini dari dalam hati kemudian mampu diucapkan, tapi harus juga mampu dilakukan ya. Sama halnya dengan kita mengatakan bahwa saya beriman kepada kitab-kitabnya Allah, tapi nyatanya kita tidak mampu membaca Al-Quran ya. Kita tidak mampu mengamalkan Al-Quran. Sekarang saya akan memberikan kalian asesmen ya, atau kuis. Jadi cara kuis di mana di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti salah satu dari tiap kelompok ambil pertanyaan yang ada di sini ya, kemudian dijawab perorangan. Oke? Oke, sekarang perwakilan dari setiap kelompok silakan ambil dari Oke, silakan ditulis pertanyaan yang diambil ya. Harus ada masing-masing 1 orang. Selesai? Ya. Sekarang silakan jawabannya ditempelkan di kertas yang sudah ditempelkan di atas. Silakan. Ada kertas pakai dulu. Oke, jadi inilah jawaban-jawaban yang kalian tuliskan dari hasil pertanyaan yang sudah saya buat ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mandiri ya. Tugas mandirinya ada di KPD yang bagian paling bawah, itu dikerjakan di rumahnya. Nah, jadi untuk kenapa saya memberikan tugas di KPD supaya kalian mampu belajar di rumahnya ya. Setelah pulang di rumah silakan belajar kembali. Kemudian ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan, di mana bentuk pesan kognitif kalian kalau sampai di rumahnya usahakan memberi salam ya, jangan langsung masuk kayak kambing ya, misalkan memberi salam yang menggambarkan bahwa kita adalah orang muslim ya. Oke, saya kira itu saja. Selanjutnya kita akan menutup doa. Menutup pembelajaran dengan berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, kalau begitu silakan kembali ke
Kita mulai pelajaran kita, maka saya tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai.